Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bisyari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jamaah pengajian rahimakumullah, di dalam kesempatan pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kajian dari kitab Nash'ul Ibad, yang pada kesempatan ini kita telah sampai kepada maqalah sabi'ah, yaitu maqalah yang ketujuh. Di dalam kitabnya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani menuliskan sebagai berikut: An Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ma'asallaha karimun, tidak akan bermaksiat kepada Allah orang yang mulia. Ay hamidul fi'ali, yaitu yang terpuji perbuatannya. Wahwa, dan orang yang mulia itu mayyukrimu nafsahu bittaqwa, yaitu orang yang memuliakan dirinya dengan takwa. Wabil ihtirasi 'anil ma'asi, dan dengan memelihara dari perbuatan maksiat. Wala asarad dunya, dan tidak memilih dunia ini, la qaddamaha, tidak mendahulukan dunia, wala fadlaha, dan tidak mengutamakan dunia, alal akhirah, dari akhirat. Hakimun, itu adalah sifat orang yang bijaksana. Ay musibun fi af'alihi, yaitu orang yang bijaksana itu, sifat bijaksana itu, yaitu benar di dalam perbuatannya. Wa huwa, sifat bijaksana itu, mayyamna'u nafsahu, yaitu orang yang mencegah dirinya min mukhalafatin aqlihi salim, mencegah dirinya dari bertentangan dengan akal sehatnya. Saudara-saudara sekalian, di dalam maqalah ini akan disampaikan tentang kemuliaan dan kebijaksanaan. Kemuliaan dan kebijaksanaan. Bagaimana ciri orang mulia dan bagaimana hidup yang mulia itu? Karena memang kemuliaan inilah sesungguhnya yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui oleh kita semua, kemuliaan itu tidak ditentukan oleh pangkat, bukan dikarenakan banyaknya harta, bukan disebabkan oleh tingginya jabatan, dan juga bukan disebabkan oleh nasab atau keturunan. Karena Allah sendiri sudah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Jadi saudara-saudara sekalian, ukuran kemuliaan manusia, ukuran kemuliaan seseorang itu dari takwanya, bukan dari yang lain-lain. Siapapun yang mengejar takwa, siapapun yang hidupnya takwa kepada Allah, maka dialah mulia. Apapun kedudukannya, apapun posisinya di dalam kehidupan. Oleh karena itu kita jangan salah berpikir
Jangan salah menyikapi dan jangan salah memandang orang. Hanya sebagian besar manusia ini keliru di dalam menentukan pilihan hidupnya. Buktinya banyak orang yang mengejar harta begitu mati-matian. Dia anggap dengan harta itu hidupnya akan mulia. Di sisi lain banyak orang yang mengejar jabatan. Dia pikir dengan jabatan yang tinggi hidupnya akan mulia. Begitu juga yang lain-lain. Ternyata kemuliaan itu bukan di situ, tetapi di takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di sini, siapapun dia, posisi apapun yang ada di dalam dirinya, akan menjadi orang mulia sepanjang dia takwa kepada Allah. Sepanjang dia takwa kepada Allah. Seorang pejabat tinggi akan mulia di sisi Allah apabila dia bertakwa. Artinya jabatannya yang amanahnya itu digunakan sesuai dengan perintah Allah, tidak digunakan sewenang-wenang. Begitu juga seorang pemimpin, mulai dari tingkat RT sampai tingkat presiden, pemimpin negara, itu dia bisa jadi mulia apabila bertakwa kepada Allah, bukan karena jabatannya itu. Apabila dia melaksanakan tugasnya itu penuh dengan amanah, bukan mementingkan diri sendiri, tetapi dipergunakan untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan umat, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, maka dia akan menjadi orang mulia. Begitu juga seorang pedagang. Bisa mulia seorang pedagang ini apabila dagangnya benar, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Dagangnya jujur, tidak curang, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Seorang pegawai juga begitu, seorang buruh tani juga begitu. Pokoknya siapapun dia, apabila dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadi orang mulia. Oleh karena itu, apabila ingin hidup kita mulia di dunia dan di akhirat, tempuhlah jalan menuju takwa. Apa diantaranya ciri-ciri takwa itu? Hamidul fi'ali, memiliki sifat-sifat terpuji, perbuatannya terpuji, tidak tercela, ucapannya terpuji, yang mengandung hikmah, yang mengandung kebaikan, bukan mengandung fitnah, bukan mengandung adu domba, tetapi mengandung kebaikan, mengandung mau'izatul hasanah, pengajaran yang baik. Di dalam perbuatannya juga begitu, tidak merugikan orang lain, tidak menganiaya orang lain, tidak menzalimi orang lain, bahkan menimbulkan kemanfaatan dan kebaikan bagi orang lain. Ini adalah perbuatan yang mulia. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa seperti itu. Wa huwa may yukrimu nafsahu bittaqwa. Jadi dia selalu memuliakan dengan sifat takwa tadi. Wabil iktirasi 'anil ma'asi, dan berusaha untuk mencegah dirinya atau memelihara dirinya dari perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Itu adalah perbuatan maksiat. Nah ini, seorang yang kaya raya, yang banyak hartanya, banyak duitnya, dia akan menjadi mulia di sisi Allah apabila harta kekayaannya ditasyarufkan untuk kepentingan agama Allah. Maka dia akan menjadi mulia. Akan menjadi mulia. Hartanya bermanfaat, digunakan untuk jihad fisabilillah, untuk membantu sarana-sarana ibadah, membantu perjuangan orang yang menegakkan Islam, menyiarkan Islam, dibantu oleh dia, digunakan untuk itu, bukan digunakan untuk senang-senang, apalagi digunakan untuk perbuatan maksiat. Maka seorang yang kaya raya tadi akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Luar biasa kan? Sudah hidupnya kaya, banyak duit, mulia lagi. Masya Allah, senang tuh orang tuh. Ya, senang. Sebaliknya, sudah nggak punya duit, ya, sudah nggak punya duit, hidup menderita, tidak mau bertakwa kepada Allah, parah, rugi 2 kali, rugi 2 kali, ya. Orang miskin akan mulia apabila dia bertakwa. Dia sabar atas kudrat dan irodat dari Allah, dia menerima rezeki yang diberikan oleh Allah, dia qanaah, menerima apa adanya, maka orang miskin ini akan mulia. Tapi kalau orang miskin ini tidak bertakwa kepada Allah, maka rugi 2 kali. Di dunia sengsara, di akhirat menderita. Nah ini, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, hidup mulia ini harus menjadi tujuan utama di dalam kehidupan kita, agar kita bahagia hidup di dunia dan juga bahagia hidup di akhirat nanti. Kejarlah kemuliaan itu melalui jalan takwa. Silahkan saudara-saudara menjadi apapun, berprofesi apapun silahkan, tapi bertakwalah di profesi itu. Ya, bertakwalah. Seorang polisi, jadilah polisi yang bertakwa. Sesuai dengan tugasnya, dia menjaga keamanan masyarakat. Gunakan itu, laksanakan itu sesuai dengan tugasnya. Jangan digunakan untuk menindas masyarakat. Maka polisi itu menjadi polisi yang mulia di sisi Allah. Menjadi seorang tentara, jadilah tentara yang mulia. Membela negara, membela warga negara, membela masyarakat. Maka tentara itu menjadi tentara yang mulia. Jadi bukan profesinya itu yang mulia, tetapi amaliyahnya, takwanya itulah yang membuat mulia. Orang yang berilmu belum tentu mulia kalau ilmunya disalahgunakan. Belum tentu mulia orang berilmu itu apabila ilmunya diselewengkan dan digunakan untuk menyesatkan orang lain. Orang yang berilmu akan mulia apabila ilmunya digunakan untuk mendidik umat, untuk membimbing umat, maka dia akan mulia sebagai orang yang berilmu. Jadi bukan berilmunya itu yang membuat dia mulia, tetapi bagaimana dia menggunakan ilmunya sesuai dengan perintah Allah. Maka itulah ciri orang yang bertakwa. Dia bertakwa dengan keilmuannya. Jadi apapun profesi saudara-saudara semua, silahkan, tetapi tetaplah di jalan takwa. Maka hidup saudara-saudara akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seorang tukang ojek online, itu bukan pekerjaan hina, tidak. Seorang tukang ojek online akan menjadi mulia di sisi Allah apabila dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Bagaimana tidak mulia apabila dia mengantarkan orang dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, dengan harga yang sesuai, dan tidak berbuat macam-macam ketika narik penumpang dan sebagainya. Bahkan dia mengantarkan ke tempat tujuannya untuk kepentingan orang itu, kan mulia. Kemudian dia juga tidak melupakan sholat, tidak melupakan ibadah. Intinya itu, apapun profesi Anda, jangan tinggalkan ibadah kepada Allah. Jangan tinggalkan ibadah kepada Allah. Jangan gara-gara mengejar pekerjaan, mengejar keuntungan, lupa ibadah kepada Allah. Sehebat apapun Anda, setinggi apapun posisi Anda, tidak akan mulia apabila meninggalkan perintah Allah, apabila jauh dari Allah, mengabaikan perintah Allah, mengabaikan perintah Rasulullah SAW, tidak akan mulia siapapun Anda. Tapi sekali lagi, siapapun Anda, apabila Anda bertakwa kepada Allah, menunaikan kewajiban kepada Allah dan menjauhi larangannya, senantiasa beribadah kepada Allah, kemudian berakhlak baik kepada sesama manusia, maka Anda akan menjadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian salah satu sikap yang bijaksana, jadi dikatakan bahwa salah satu bijaksana itu wala athara dunya. Jadi orang yang bijaksana itu tidak memilih dunia ini, tidak memilih
kehidupan dunia. La qaddamaha, tidak mengutamakan dunia, wala fadolaha, dan tidak mengutamakan, tidak mendahulukan dunia, tidak mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Jadi orang yang bijaksana itu tidak mendahulukan kepentingan dunia dibandingkan kepentingan akhirat. Dengan kata lain, orang yang bijaksana yang sesungguhnya menurut Allah adalah orang yang mendahulukan kepentingan akhirat dibandingkan kepentingan dunia. Jangan sampai kepentingan dunia ini melupakan urusan akhirat. Nah, salah satu contoh misalkan, menuntut ilmu itulah perintah Allah. Sudah sering dikatakan oleh para asatid, para penceramah, para mubalik, bahwa menuntut ilmu itulah fardu ain. Sudah sering disampaikan menuntut ilmu itu fardu ain yang tidak bisa diwakilkan, wajib. Artinya hati-hati sudah. Anda sudah rajin sholat, Anda sudah rajin ngaji baca Quran, Anda rajin berzikir, tetapi Anda tidak pernah menuntut ilmu. Hati-hati, berarti Anda sudah meninggalkan salah satu fardu ain. Bukankah meninggalkan fardu merupakan suatu dosa, merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah? Sementara ibadah apapun, amalia apapun harus didasari oleh ilmu. Bagaimana akan sempurna ibadahnya, bagaimana akan sempurna muamalahnya apabila tidak didasari oleh ilmu? Nah, perintah menuntut ilmu ini berarti mendahulukan akhirat. Jangan sampai kesibukan dunia kemudian membuat kita jauh dari perintah Allah. Salah satunya perintah Allah adalah menuntut ilmu. Jangan sampai mengabaikan itu. Hati-hati saudara, kita terjebak oleh itu, terjebak oleh pemikiran yang ritualisme, sesuatu yang ritual semata, tetapi tidak paham tentang perintah Allah secara keseluruhan. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, ya. Jadi orang yang bijaksana itu mendahulukan urusan akhirat dibandingkan urusan dunia. Berarti bijaksana. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan bijaksana? Karena dia mengerti, karena dia tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Berapa lama kita hidup dalam dunia ini? Sekarang ini sudah jarang orang yang berumur 100 tahun. Sudah jarang. Begitu sebentarnya kita hidup dalam dunia ini. Sementara kita akan masuk kepada kehidupan yang abadi di akhirat nanti, yang kekal selama-lamanya. Dan setelah itu Anda semua sudah tidak bisa beramal lagi. Jika ingin beramal, sekaranglah saatnya. Jika ingin menuntut ilmu, sekaranglah saatnya. Karena ketika Anda meninggal, sudah selesai urusan itu semua. Tidak ada peluang untuk menuntut ilmu, tidak peluang untuk mendapatkan bekal lagi, tinggal menerima hasilnya. Sekaranglah saatnya saudara-saudara sekalian untuk mempersiapkan bekal di akhirat. Oleh karena itu jangan lalai dengan urusan dunia. Cari dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Dahulukan urusan akhirat. Bila itu yakin ada di dalam diri Anda, maka dunia akan mengikuti Anda. Orang yang mengejar akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Tetapi orang yang mengejar dunia, maka akhirat meninggalkannya. Jauh dari akhirat. Itulah keuntungannya orang yang mengejar akhirat. Itulah keuntungannya orang yang mendahulukan kepentingan akhirat. Allah akan hadirkan urusan dunia kepada orang itu tanpa susah payah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Itu jaminan Allah bagi orang yang bertakwa. Jadi apabila ingin kehidupan kita selesai urusannya, atau masalah-masalah kita dimudahkan oleh Allah, bertakwalah kepada Allah. Allah sudah jamin itu. Allah sudah jamin, ya. Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam kesulitannya.
bahkan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah. Tapi seringkali kita tidak lakukan itu, tidak diyakini oleh kita. Walaupun sering mendengar kalimat-kalimat itu, tetapi seringkali kita tidak meyakini kalimat itu sebagai sebuah kebenaran. Akhirnya diabaikan. Padahal janji Allah itu benar. Firman Allah itu benar. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Ini sudah sekalian. Ya. Betapa pentingnya urusan akhirat untuk kita dahulukan. Apa saja yang berkaitan persiapan bekal untuk akhirat, kejarlah oleh kita. Maka jangan khawatir, urusan dunia nanti Allah selesaikan. Allah mudahkan urusan dunia itu. Tetapi kalau kita mengutamakan urusan dunia, maka jangan heran kalau kemudian banyak kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita, banyak kesusahan yang kita hadapi, banyak kepusing di dalam hidup kita. Karena tadi ya, hanya sekedar mengajar dunia, tetapi melupakan akhirat. Dan yang terparah tentu saja, dunia tidak didapat dan akhirat pun luput. Naudzubillah, subhanallah. Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan, termasuk orang yang gagal di dalam kehidupannya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, sedikit dari materi makalah ini yang mengajak kita untuk tempuhlah jalan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Senantiasa mendahulukan kepentingan akhirat. Bersiap-siaplah untuk menuju kepada kehidupan akhirat. Jika Anda seorang pelajar, maka niatkan belajar itu adalah untuk mencari bekal di akhirat. Niatkan sebagai ibadah, agar setelah kita memiliki ilmu, maka dengan ilmu itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita miliki ini untuk kepentingan diri kita dan juga untuk kepentingan orang lain, untuk membantu orang lain, untuk bekal ibadah kepada Allah. Dengan salah satu syarat, ketika Anda menuntut ilmu, jangan lupa ibadah kepada Allah. Jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, baca Quran, zikir, termasuk menuntut ilmu fardu ain ini. Lakukan itu terus. Jika Anda seorang guru, maka niatkan mendidik itu adalah sebagai bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata mencari uang, bukan semata-mata mencari duit. Karena apabila itu yang ada di dalam pikiran dan hati kita, maka sebatas itulah yang kita peroleh. Hanya sebatas itu saja yang kita peroleh. Itu pun tidak seberapa, saudara-saudara sekalian, dibandingkan dengan jerih payah kita. Sebenarnya apa yang kita kejar dalam urusan dunia ini, hasilnya tidak seberapa sebenarnya, dibandingkan dengan jerih payahnya, dibandingkan dengan keringat yang kita keluarkan. Bertungkus lumus kita mengejar dunia ini, sebenarnya hasilnya tidak seberapa. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, maka Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Terserah Allah. Kalau Allah berikan rezeki itu seberapa banyak dan seberapa ukurannya, luar biasa. Karena Allah adalah pemilik alam semesta, pemilik diri kita, dan Allah jugalah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka bagaimana Allah bisa dibatasi pemberiannya? Terserah Allah mau ngasih seberapa banyak. Terserah Allah mau ngasih jalan apa kepada kita. Yakinlah Allah akan memberikan jalan di dalam kehidupan kita, membukakan jalan seluas-luasnya bagi kehidupan kita. Betapa nikmatnya saudara-saudara sekalian, apabila Allah yang membukakan jalan, apabila Allah menuntun kehidupan kita, maka tidak ada istilah jalan buntu bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tidak ada, karena hidupnya senantiasa berada dalam hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bila itu terjadi pada diri kita, beruntunglah kita semua di dunia dan di akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoalah terus kepada Allah, bergantunglah terus kepada Allah,
meminta ampun dan minta tolong terus kepada Allah. Jangan berhenti. Termasuk dekatkanlah diri kita kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang dicintainya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.